Perkenalkan, nama lengkap saya Patricia Bengandoro dengan NIM 2510111. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Hari ini saya akan membahas tentang mengapa saya peduli pada demokrasi. Jadi hari ini saya akan membahas 3 topik penting, yaitu yang pertama pengertian demokrasi, dan yang kedua alasan saya peduli dengan demokrasi, dan yang ketiga tantangan demokrasi dan cara mengatasinya. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpinan, membuat keputusan publik, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Berikut prinsip demokrasi. Yang pertama, kebebasan, yaitu berpendapat, berserikat, dan memilih. Dan kedua, kesetaraan, yaitu setiap warga punya hak yang sama. Yang ketiga, partisipasi, yaitu rakyat terlibat dalam keputusan. Dan berikut, kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan berasal dari rakyat. Alasan saya peduli dengan demokrasi, yaitu saya peduli dengan demokrasi karena memberikan manfaat langsung dan jangka panjang bagi individu dan masyarakat. Berikut poin-poin utama yang membuatnya krusial. Jadi, poin yang pertama adalah partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Demokrasi karena memungkinkan setiap orang, termasuk saya, untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pemilihan umum, referendum, atau diskusi publik, suara rakyat tidak diabaikan. Tanpa demokrasi, kekuasaan bisa jatuh ke tangan segelintir orang yang sering menyebabkan ketidakadilan. Seperti gambar di atas, contoh di kehidupan sehari-hari. Di rumah, keluarga kita biasa voting untuk memilih destinasi liburan akhir pekan. Memastikan semua anggota terlibat. Ini mengajarkan kesetaraan dan menghindari keputusan sepihak. Partisipasi ini mencegah dominasi satu pihak. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi karena menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, persekumpulan, dan beragama. Ini melindungi saya dari penindasan atau diskriminasi. Tanpa demokrasi, hak-hak ini bisa dilanggar oleh rezim otoriter. Atau di kehidupan sehari-hari, saat Anda membagikan pendapat tentang kebijakan pemerintahan, misalnya tentang lingkungan di media sosial seperti Twitter, dan orang lain bisa menanggapi tanpa takut dilarang. Ini memungkinkan suara individu memengaruhi opini publik. Indeks demokrasi global menunjukkan negara demokrasi memiliki tingkat pelanggaran hak asasi lebih rendah. Yang ketiga, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Karena memiliki mekanisme seperti pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pengawasan independen, misalnya KPK di Indonesia. Ini mencegah korupsi dan tirani. Penyalahgunaan kekuasaan bisa merugikan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Seperti contoh gambar di atas, contoh di kehidupan sehari-hari. Di sekolah, siswa memilih ketua kelas atau mengusulkan aturan kantin melalui rapat kecil. Ini melatih partisipasi aktif dan memastikan aturan mencerminkan keinginan siswa, bukan hanya guru. Negara otoriter sering mengalami stagnasi ekonomi akibat kurangnya akuntabilitas. 4. Mendorong inovasi dan perdamaian. Karena mendorong persaingan ide dan kebebasan ekspresi yang memicu inovasi di bidang teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan. Ini juga mengurangi risiko konflik internal melalui dialog, bukan karena kekerasan. Contoh di kehidupan sehari-hari, di tempat kerja, tim Anda mengadakan rapat untuk memilih proyek baru atau mengubah jam kerja melalui suara mayoritas. Ini memastikan keputusan adil dan meningkatkan motivasi karyawan. Penelitian dari World Bank menunjukkan negara demokrasi memiliki risiko
perang sipil lebih rendah. Berikut tantangan demokrasi dan cara mengatasinya. Meski penting, demokrasi menghadapi tantangan seperti polarisasi politik, korupsi, atau manipulasi media. Saya peduli karena kita bisa mengatasinya dengan pendidikan, partisipasi aktif, misalnya voting dan kampanye, dan pengawasan independen. Untuk kehidupan sehari-hari, terlibat dalam organisasi masyarakat sipil atau menggunakan media sosial untuk diskusi konstruktif tentang isu lokal. Tantangan ini bisa diatasi dengan kesadaran bersama. Demokrasi bukannya sistem pemerintahan, tapi investasi dalam keadilan, kebebasan, dan kemajuan. Saya peduli karena tanpa demokrasi suara saya dan orang lain bisa hilang, membuka pintu bagi ketidakadilan dan stagnasi dengan contoh sehari-hari seperti voting, keluarga, atau protes damai. Kita lihat betapa relevannya demokrasi dalam hidup kita. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan. Karena yang nyaman saat ada diperlukan. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you everything.